Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil mizan. Amma ba'd,
Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmat serta hidayah sehingga kita pada saat ini bisa menunaikan kewajiban kita melaksanakan ibadah Jumat di masjid kita yang tercinta ini. Dan selanjutnya marilah kita terus berupaya meningkatkan iman dan takwa kita di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan iman dan takwa inilah kita akan mencapai derajat termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Ali Imran ayat 102, Allah telah berfirman sebagaimana yang dibacakan tadi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, termasuk kita semua serta orang-orang yang setelah kita hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, salah satu rukun Islam adalah mengerjakan kewajiban sholat 5 waktu. Seseorang belumlah bisa dikatakan sebagai muslim yang sebenarnya bila belum bisa melaksanakan sholat 5 waktu tersebut. Hadis dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, Rasulullah SAW menegaskan, Islam dibangun di atas 5: persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah; mendirikan sholat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping kita diwajibkan mengerjakan sholat fardu 5 waktu, ternyata Allah memberikan peluang bagi kita untuk memperbanyak amal melalui ibadah sholat-sholat sunat. Sholat sunnah yang juga disebut sebagai sholat tatawu, yang artinya tambahan, kelebihan, atau sesuatu yang dikerjakan secara sukarela, bukan wajib, namun akan rugi jika ditinggalkan. Meskipun syariat sholat sunat ini bukan menjadi kewajiban, tetapi sangat dianjurkan untuk dilakukan karena mengandung banyak keutamaan. Dalam kesempatan khutbah kali ini saya akan menyampaikan beberapa keutamaan dari sholat-sholat sunnah yang bisa kita laksanakan dan kita bisa harapkan untuk tambahan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah semangat kita dalam melaksanakan sholat-sholat sunnah tersebut. Sholat sunat dari sisi hukum ada yang sangat ditekankan, istilah fikihnya sholat sunat muakkadah, dan ada juga yang disebut ghairu muakkadah, yang perlu dilaksanakan tanpa ada penekangan. Berikut yang bisa kita ambil keutamaan dari mengerjakan sholat sunat tersebut. Pertama, sholat sunat akan menjadi penyempurna
sholat wajib dan menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat wajib. Rasulullah SAW bersabda, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in kana atammaha kutibat lahu tammatan wa illam yakun atammaha qala Allah Ta'ala azza wa jal li malaikati ungduru hal tajiduna li abdi min tatawuin fatukmiluna biha faridotahu summa zakatu kadalik summa tukhadul a'malu ala hasabi dzalik. Amalan yang pertama kali akan diperhitungkan dari seorang hamba Allah pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun jika sholatnya tidak sempurna, Allah Ta'ala berkata kepada malaikatnya, lihatlah kalian apakah hambaku memiliki amalan sholat sunnah, maka sempurnakanlah sholat wajibnya dengan sholat sunnah tersebut. Kemudian zakat pun demikian. Kemudian amalan-amalan yang lain akan seperti itu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. Yang kedua, sholat sunat mengangkat derajat dan menghapus dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bikasrati sujud fa innaka la tasjudu lillah sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta angka biha khotiatan. Hendaklah engkau memperbanyak sujud, perbanyaknya sholat, perbanyak sholat. Karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapus dosa-dosamu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, banyak sholat sunat merupakan sebab terbesar masuk surga dan bisa mendampingi Kanjeng Rasul SAW di surga nanti. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an, beliau berkata, aku pernah bermalam bersama Rasulullah SAW. Lalu aku menyiapkan air wudhu dan keperluan beliau. Ketika itu beliau menanyakan, bersabda kepadaku, mintalah sesuatu. Maka saya pun menjawab, aku meminta kepadamu agar memberi petunjuk kepadaku tentang sebab-sebab agar aku bisa menemanimu di surga. Beliau mengatakan lagi, ada lagi selain itu? Maka jawab Rabi, itu saja cukup ya Rasulullah, jawabku. Maka Rasulullah bersabda, jika demikian bantulah aku atas dirimu untuk mewujudkan permintaanmu dengan memperbanyak sujud. Hadis riwayat Muslim. Keempat, sholat sunat adalah amalan badan yang paling utama. Dalam hadis Sauban, Nabi SAW mengabarkan, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah wala yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Istiqomahlah dan kalian tidaklah akan mampu untuk istiqomah dalam semua ketaatan dengan sebenar-benar istiqomah. Dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah sholat, dan tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sholat sunat di rumah akan menghasilkan kebaikan dan keberkahan. Dari Jabir radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, idza qada ahadakumus sholata fi masjidi falyaj'al li baitihi nasiban min sholatihi fa innallaha ja'ilun fi baitihi min sholatihi khairan. Jika salah seorang di antara kalian telah menunaikan sholat di masjidnya, maka hendaklah ia memberi jatah
sholat bagi rumahnya, karena sesungguhnya Allah menjadikan kebaikan dalam rumahnya melalui sholatnya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, keutamaan sholat sunnah adalah merupakan bentuk syukur seorang hamba kepada Allah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, jika Rasulullah SAW melakukan sholat, beliau berdiri hingga kedua kaki beliau membengkak. Lalu Aisyah bertanya kepada Kanjeng Rasul, kenapa engkau melakukan semua ini ya Rasul, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ampunan bagimu atas dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Lalu beliau menjawab, afala akunu abdan syakuron, apakah tidak boleh jika aku termasuk hamba yang bersyukur. Jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan keterangan ini memberikan semangat untuk kita, untuk waktu-waktu yang akan kita lalui, kita isi dengan sholat-sholat sunnah yang insya Allah memberi manfaat kita dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa mengerjakan amalan-amalan wajib dan juga amalan-amalan tatawu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jamaah wa'lamu anna allaha marakum bi amrin bada'in fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan aliman inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.